semuanya, bagi Anda pecinta otomotif tentunya sudah tidak asing ya dengan dua komponen penting dari mesin yaitu radiator coolant dan juga brake fluid. Nah, kalau berbicara mengenai dua komponen penting ini, ada satu brand nih yang sudah terkenal dan juga teruji kualitasnya. Apalagi kalau bukan Preston dan Master. Dengan kualitas yang dimiliki, bahkan Preston dan Master juga berhasil meraih penghargaan bergengsi yaitu Super Brands Indonesia's Choice 2023. Dan dengan capaian ini tentunya tidak lepas dari peran pemimpinnya. Dan untuk itu di OK Zone Stories kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Bersama saya sudah hadir Direktur Utama PT Autocam Industri yang merupakan pemegang dari Preston and Master Indonesia. Saya sudah bersama dengan Bapak Henry Sada. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mei, saya baik, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini, senang sekali kita bisa bertemu dan tentunya kita akan membahas lebih lanjut mengenai brand dari Preston dan Master ini ya Pak ya. Ya, terima kasih sudah mengundang saya sehingga saya bisa hadir saat ini. Oke, dan tentunya kita akan membahas lebih jauh lagi. Banyak yang penasaran juga tentunya prosesnya seperti apa sehingga brand ini bisa mendapatkan award yang sangat bergengsi ya Pak ya. Iya benar. Oke, nah ini dengan penghargaan mungkin kita boleh tahu dulu Pak dari awal brand ini sendiri sudah atau mungkin perusahaan sendiri sudah bergerak atau sudah ada sejak kapan bisa diceritakan? Ya, PT Autocam Industri sendiri sudah berdiri sejak 1984 Mhm. dan kita menjadi distributor Preston sejak 1985. Wow, Iya, oke. jadi Sudah sudah lama cukup ya? lama lah Mhm, boleh dibilang. mhm, Ya. mhm. Lalu hingga sekarang sudah prosesnya atau sudah menjadi top of mind masyarakat nih brand Preston dan Master ini. Bisa mendapatkan penghargaan juga, mungkin bisa diceritakan juga nih Pak seperti apa prosesnya? Ya, jadi awalnya kita mulai dengan brake fluid pada tahun 1985 Mhm, dengan brand Preston tersebut. iya, Sejak itu dengan berjalannya waktu kita mempunyai brand sendiri, mhm, brand master karena yes, kita sudah mempunyai know-how bagaimana mhm, membuat produk yang berkualitas mhm, internasional seperti Preston ya iya, tentunya. Jadi sejak 1998 kita memiliki brand master Master, tersebut ya. mhm, Untuk Preston kita memang produk andalannya adalah brake fluid. mhm, Untuk master produk andalan kita adalah radiator coolant yes, ya. Dan tahun 2011 mhm, kita juga sudah mengadopsi sistem ISO 9001 oke, ya. Dan pada 2019 kita mendapatkan award Super Brand ini yang mhm, sudah disurvey oleh Super Brand melalui Nielsen ya. Dan bagusnya ya kita secara berturut-turut selama 5 tahun ini kita selalu mendapatkan award tersebut ya. wow, Jadi berarti ini yang kelima ya Pak ini yang awarding-nya ya? iya, ini yang kelima. Kita harus berterima kasih kepada Ya. konsumen kita juga Mhm, ini mhm, gitu. mhm, mhm. Iya, Wah menarik nih kalau berbicara mengenai konsumen tentunya ada treatment khusus pastinya ya bagaimana cara men-treat konsumen tapi nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Kita masih boleh. lanjut mengenai penasarannya masyarakat tentunya seperti apa brand ini bisa jadi brand top Preston dan Master ini ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Preston dan Master, keunggulannya nih Pak apa aja? Oh iya, tentu saja. Brand kita selalu kita mengutamakan kualitas, Mhm, ya kan. Makanya pastinya. kita benar, makanya kita mengimplementasikan sistem ISO 9001 itu kan Mhm, adalah standar kualitas internasional yang ya, sudah diakui di seluruh dunia. ya. Kenapa? Karena kita juga mau membuat produk kita produk yang berkelas dunia, Mhm, walaupun produk buatan Indonesia mhm. tapi berkelas dunia, sehingga kita bisa berkompetisi secara global. Secara internasional Ya, ya. secara Mhm, internasional. Jadi standar yang kita pakai, mhm, contohnya untuk Preston brake fluid itu sudah jauh melebihi daripada standar yang dibutuhkan, jauh melebihi daripada standar SNI ya, mhm, juga melebihi standar DOT 4 dan mhm, DOT 3 mhm. ya yang sudah ada ataupun standar OEM dari manufacturer mobil itu sendiri. Kenapa kita buat seperti begitu? Karena dengan membuat standar yang lebih tinggi, pertama customer akan puas, yang kedua dia akan lebih tahan lama, Mhm, ya kan, dan yang ketiga dia akan lebih aman. mhm, Karena kalau kita bicara mengenai sistem pengereman, mhm. brake fluid itu kan untuk sistem pengereman. Untuk safety Ya, ya? untuk safety, untuk Betul. keamanan, kan berbahaya kalau kita Mhm, nggak bisa mengerem, mhm, ya. Ya, juga kalau untuk coolant kita sama, mhm. untuk coolant sejak kita membuat brand Master Ya. di
2028 itu kita sudah membuat suatu formulasi yang memang khusus untuk iklim tropis. Ya, mungkin kalau dari luar coolant itu untuk 4 musim. Tapi untuk di Indonesia kan tidak ada 4 musim. Hanya ada Jadi 2 musim hanya saja. ada 2 musim. Itu disesuaikan juga? Nah, kita sesuaikan untuk Oke. iklim Indonesia sehingga terjadi suatu keseimbangan antara harga dan performa yang khusus untuk di iklim kita ini, iklim Iya. tropis, seperti begitu. Oke, nah itu tadi dengan berbagai keunggulannya itu sebenarnya seberapa penting sih Pak ini kita harus concern, apalagi kalau misalnya seperti saya nih, saya pernah mengalami gitu tiba-tiba mobil berasap gitu kan dari kap Oh, mobil, ternyata air radiatornya habis Pak gitu, waduh. coolant-nya habis gitu. Tapi kan nah ini kayaknya memang satu satu informasi penting yang harus diketahui, nggak cuma buat cewek aja sih sebenarnya, semua para pengguna Benar. mobil harus tahu ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai radiator coolant dan juga brake fluid nih Pak, concern apa sih yang harus kita terapkan dalam memilih produk-produk ini yang berkualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan kita? Kadang-kadang itu yang sulit ya, mungkin orang mencari produk yang murah, tapi murah itu belum tentu berkualitas, Betul. ya kan? Ya ada harga, ada barang, ya. Mungkin karena bahan-bahan komponen yang untuk membuat produk tersebut tentunya kalau bikin yang lebih berkualitas dengan aditif yang lebih mahal, ya, dengan komponen-komponen yang lebih mahal. Nah, khususnya untuk kenapa kamu bisa berasap kan untuk radiator coolant itu? Radiator coolant itu berasap. Jadi malu Ya, saya. mungkin ya kan tidak ada aditif yang menaikkan titik didih. Oke. Ya, sehingga pada saat mobil itu panas, dia mendidih, ya coolant itu akan menguap semua, akan berkurang, sehingga tambah panas lagi. Akhirnya ya mobilnya berhenti begitu. Nah, makanya itulah pentingnya mengapa menggunakan coolant yang khusus dibuat untuk mobil, untuk Sesuai iklim sesuai gitu dengan ya. iklim, Betul. ya, dan dengan kualitas yang baik. Karena juga untuk coolant bukan hanya air biasa, Iya. ya kan? Tentunya juga ada anti karatnya Betul. supaya komponen-komponen di dalam mobil tidak jadi korosi, Betul. ya. Jadi itulah yang memang penting. Kalau enggak ya kita tinggal buka air aja pakai air keran diisi ke dalam Diisi, radiator, ya selesai kan? gitu Ya ya. selesai. Tapi kan ya mesinnya juga selesai. Aduh, Ya, jangan jadi sampai gitu ya Pak ya. Baru beli belum berapa lama tahu-tahu udah korosi begitu kan, Iya, jangan sampai. makanya itu penting. Nah, makanya radiator coolant kita itu adalah produk yang ready to use. Jadi kita sudah campur air di dalamnya yang memang standar kualitasnya baik, Ya. tidak ada mineral, tidak ada komponen-komponen yang membuat mesin itu korosi dan lain-lainnya. Jadi tinggal pakai aja, tuang ke dalam mobil, udah selesai. Udah selesai, aman lah Sangat ya mudah lah pokoknya, sangat digunakan. mudah. Itu berapa kali sih Pak yang harus digantinya periode waktunya? Kalau untuk radiator coolant itu bisa cukup lama, ya. Kalau misalnya lama-lama jadi kotor ya mungkin bisa dihabiskan, dikuras dan diganti yang baru. Iya. Kalau untuk brake fluid itu mungkin kira-kira setahun sekali boleh diganti, Oke. ya. Itu sebenarnya brake fluid itu tidak mahal gitu kan, dan karena ini menyangkut nyawa, ini sama aja kayak asuransi jiwa gitu kan. Betul. Nah, kita bayar sedikit, kita ganti setiap tahun, kita merasa aman. Ya kan, pada saat kita membutuhkan untuk mengerem, ya mobil kita bisa stop, motor Iya. kita bisa stop. Betul. Bisa dibayangkan kalau tidak bisa stop seperti apa? Iya. Iya. Bisa terjadi hal lain tidak diinginkan tentunya ya Pak ya. Benar. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ini informasi penting banget, ini menarik nih bagaimana cara kita memilih kualitas dari radiator coolant dan juga brake fluid tadi ya Pak ya. Nanti kita akan lanjutkan seperti apa. Boleh. Tetap bersama kami. Oke, kembali lagi bersama saya Anita Mai dan juga Bapak Henry Sada selaku Direktur Utama PT Autocam Industri dengan brand atau dengan produk Preston dan Master. Kita lanjut lagi ya Pak ngobrol-ngobrol kita ya. Iya. Ya, silakan, kita Mai. sekarang sudah masuk segmen kedua dan di segmen ini kita pengen tahu nih, kalau tadi saya sempat bridging, saya kasih tahu bahwa kesuksesan sebuah brand atau produk tentunya tidak lepas dari peran seorang pemimpin. Nah, kita pengen tahu leadership style yang Pak Henry terapkan nih ya. Kayaknya Bapak punya karakter pemimpin yang kuat, kemudian juga mungkin boleh disampaikan prinsip apa sih yang Bapak terapkan dalam leadership style ini? Ya, kalau buat saya dalam perusahaan itu konsumen itu harusnya nomor satu ya. Pastinya, Konsumen adalah nomor ya. satu, itulah makanya kita selalu berpikir bagaimana membuat produk yang baik untuk
konsumen kami. Dan yang kedua itu adalah karyawan tentunya. Karyawan itu atau sumber daya manusia adalah sebenarnya aset yang terbesar daripada perusahaan, Oke. ya. Sehingga bagaimana kami caranya untuk membangun karyawan tersebut, ya, Mhm. dengan mungkin training Yes. dan tentunya di-backup dengan sistem yang baik di dalam perusahaan, ya. Ya, sistem kualitas yang baik itu juga dalam ISO 9001 itu. Ya. Sehingga waktu saya menerapkan sistem ISO itu, berjalanlah budaya untuk kualitas yang baik, ya, sehingga bukan hanya customer saya tapi karyawan itu bisa berpikir sebagai gimana caranya customer minded untuk memberikan produk yang sangat berkualitas untuk customer, Ya. melakukan perbaikan yang berkesinambungan, dan dengan sistem tersebut akhirnya kita bisa memberdayakan karyawan, empowerment, ya. Yes. Jadi sehingga tidak semerta-merta semua keputusan harus diputuskan oleh saya di atas gitu, ya. Jadi di bawah pun bisa diberikan wewenang untuk memberikan keputusan dalam ruang lingkupnya. Yang akhirnya mereka akan sendiri terjadi suatu dinamika di mana mereka bisa berpikir sendiri, saling audit, Ya. saling memberikan input satu sama lainnya, Berkolaborasi, berkolaborasi begitu ya. untuk bagaimana terus-menerus kita melakukan perbaikan, terus-menerus kita melakukan riset untuk memberikan produk dengan performa yang lebih baik, Ya. kualitas yang lebih baik, sehingga ujungnya customer pun mendapatkan manfaat, Ya. seperti begitu. Jadi ini dimulai dari karyawan, bagaimana karyawannya juga bisa memanfaatkan kondisi yang sudah environment yang sudah diciptakan oleh perusahaan dengan aturan-aturan yang berlaku tentunya ya Pak ya. Ya benar, suatu Itu. ekosistem, suatu mindset Yes. untuk kualitas. Ya. Ya. Luar biasa ya. Nggak heran ini kesuksesan produk ini pastinya nggak juga lepas ya dari yang seperti kita katakan tadi, tokoh pemimpinnya. Nah, selaku Direktur Utama PT Autocam Industri ini yang merupakan pemegang Brand Master dan juga Presto Indonesia, apa aja Pak kiat-kiat yang ditempuh untuk bisa meraih penghargaan? Karena kita tahu penghargaan ini kan prosedurnya panjang ya, sehingga dipilih brand-brand tertentu untuk dilakukan riset atau survei. Dan ini sudah 5 kali ya Pak ya mendapatkan tahun kelima ya? Ya benar, sejak 2019 Ya. sampai sekarang 2023, 2023. ya, sehingga ya benar sudah 5 tahun kita mendapatkannya. Mungkin bisa diceritakan kiat-kiat apa yang harus ditempuh sehingga brand ini bisa menjadi brand terpercaya di Ya. masyarakat gitu Pak? Benar, yang pertama ya tentunya kita mendapatkan kiat ini tentunya karena kepercayaan customer kita, ya, kepercayaan pelanggan. Nah, karena itu ya saya juga harus berterima kasih kepada para pelanggan, para konsumen kita yang sudah menggunakan produk kita dan mempercayai produk kita. Dan tentunya tidak cepat seperti begitu saja untuk konsumen untuk mempercayai produk-produk kita. Betul. Dan itu yang selalu kita jaga adalah kualitas produk kita. Bagaimana mereka selalu dengan menggunakan produk kita selalu mendapatkan manfaat yang sangat baik dalam jangka waktu yang panjang juga, tidak harus cepat-cepat diganti. Betul. Dan merawat mobilnya gitu kan. Dan untuk khususnya misalnya untuk brake fluid, dia akan percaya bahwa pada saat dia membutuhkan rem itu tidak akan gagal, ya, pasti bisa mengerem dengan baik gitu kan. Dan juga untuk radiator coolant-nya terjaga untuk radiatornya dengan baik sehingga jangka panjang mobilnya terawat dengan baik. Baik. Nah, kiatnya mungkin boleh di-share sama kita nih Pak untuk bagaimana caranya atau kiat yang harus ditempuh untuk meraih kategori atau meraih penghargaan ini. Ya, tentunya kesuksesan dalam meraih penghargaan ini tidak terlepas daripada kepercayaan konsumen terhadap produk-produk kami, ya. Oleh karena itu ya kami mesti berterima kasih juga terhadap konsumen kami yang telah mempercayai produk-produk kami dan menggunakan produk-produk kami. Ya, dan yang pertama tentunya kita harus selalu menjaga kualitas. Tentu. Sehingga bisa selalu dipercaya oleh konsumen kami. Jadi dari kualitas itu kita selalu memenuhi standar, bahkan melebihi standar, ya. Kita memenuhi standar SNI, semua regulasi kita penuhi, ya, bahkan NPT maupun ISO 9001 yang telah kita terapkan untuk sistem kualitas, itu kita terapkan semua untuk menjaga kualitas. Yang kedua, kita juga melakukan promosi ya, melalui media-media, melakukan edukasi terhadap konsumen kita, seperti yang kita lakukan sekarang ini melalui podcast ini, Betul, ya kan, Mei? betul, Ya. betul. Jadi di sana
konsumen kita akan bisa melihat bagaimana kita menjaga kualitas. Kita akan jelaskan gitu kan, kenapa kualitas kita lebih baik, karena kita jaga itu semua ya. Nah, yang ketiga adalah kita juga harus memuaskan konsumen kami, para pelanggan ini, bagaimana caranya kita bisa puaskan dengan cara memberikan jalur distribusi yang baik. Oke. Makanya kita sudah melakukan penambahan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ya, jadi kita mendekatkan diri kepada konsumen kita sehingga memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau ada apa-apa, kita bisa ada langsung di sana. Seperti begitu. Oke, Iya. itu berarti yang diterapkan saat ini bagaimana cara mendekatkan kepada konsumen dan juga memberikan pelayanan yang terbaik begitu ya Pak ya? Benar. Pasti seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin bisa diceritakan juga strategi apa yang Bapak lakukan untuk membangun brand value. Karena seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa brand value yang diberikan atau yang di-provide oleh Preston dan Master ini dengan standar yang sudah berbagai standarisasi keamanan dan kualitas sudah dipenuhi begitu ya Pak ya. Lalu seperti apa nih membangun brand value sehingga produk ini diakui kualitasnya Pak? Iya benar, kita memang kualitas itu kan penting. Dan juga kita selalu melakukan perbaikan yang terus-menerus. Kita mempunyai R&D untuk research and development di dalam pabrik kita sendiri untuk melakukan perbaikan yang terus-menerus, meningkatkan performa, meningkatkan kualitas ya. Kalau kualitas itu bukan hanya di R&D tapi di seluruh pabrik dengan seluruh karyawan, karena SDM kita kan sudah terlatih nih. Iya. Ya, jadi selalu mereka memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan produk yang berkualitas sehingga terus-menerus secara produksi itu akan terus-menerus diperhatikan. Ya, jadi dari segi seperti begitu kita juga memenuhi seluruh regulasi yang dibutuhkan untuk memberikan produk yang berkualitas. Jadi di lain itu juga kualitas itu penting, itu pertama kualitas. Iya. Tapi bagaimana kita menyampaikannya kepada para konsumen? Yaitu kita melakukan promosi melalui media, banyak digital media. Iya, betul. Apalagi sekarang juga sosial media, orang-orang sudah sangat aware dengan sosial media ya Pak ya. Ya, makanya itu penting ya. Jadi kita juga mempunyai toko online sebagai front, dan tentunya distributor kami juga melakukan penjualan melalui toko online yang kita juga support dan dukung. Jadi banyak channel-channel yang kita lakukan untuk mempromosikan produk kami sehingga dikenal oleh masyarakat, seperti begitu. Ini menariknya adalah bahwa bagaimana produk yang sudah berkualitas menyampaikan ke masyarakat, karena mungkin kalau masyarakat belum mencoba mungkin mereka nggak tahu kualitasnya ya, mungkin hanya mendengar saja gitu ya. Jadi edukasi ini yang penting dilakukan oleh Preston dan Master untuk bagaimana masyarakat juga percaya dan mengakui produk tersebut ya. Benar, itu penting sekali. Keren, luar biasa. Selain komunikasi mengenai produknya, kita juga penting ada distribusi yang baik sehingga produksi itu udah merata di seluruh Indonesia. Jadi mau dimanapun cari ada gitu ya Pak ya? Bisa tinggal ke toko cari ada produknya. Atau tinggal beli online aja kalau nggak ada kan gampang ya. Kalau zaman sekarang mungkin seperti begitu. Tapi kalau dulu misalnya kita promosi, kita ke media, kita lewat TV, ya kan kita sudah promosi banyak besar-besaran, kita keluar uang banyak, tapi pelanggan datang ke toko cari produknya ternyata tidak ada. Tidak ada. Itu kan jadi kurang bagaimana ya, kurang efektif lah ya. Gitu. Nah ini jadi kalau nyari jadi distributornya juga produknya harus ready selalu ya Pak ya. Iya dong, kita harus terus push. Harus terus. Jangan lupa harus diisi terus, jangan sampai kosong tokonya nih ya. Oke. Nah ini kalau tadi mendengar cerita Bapak mengenai dinamika dari perjalanan Preston dan Master ini, mungkin bisa diceritakan juga nih Pak sama kita. Bagaimana lika-liku atau mungkin tantangan ya yang sudah dialami oleh perusahaan Bapak sejak tahun 1985 ya Pak ya? Saya ingat pada saat pertama kali kita mengimplementasikan sistem kualitas ISO 9001, itu tentunya adalah suatu budaya yang berbeda daripada apa yang mereka sudah lakukan sebelumnya. Belum ada itu mindset untuk berpikir bagaimana cara membuat sesuatu dengan kualitas yang baik, apakah ini sebenarnya baik atau tidak, itu masih belum ada. Nah, membangun suatu kultur seperti itu sebenarnya adalah seperti mendaki gunung. Itu sangat sulit. Dan saya juga ingat pada saat waktu mau pertama kali implementasi, staf saya bilang, Pak, ini auditornya mau pakai A atau B? Saya nggak mau kasih merek ya, jadi karena bukan promosi. Ya, dia bilang kalau A ini lebih gampang, kalau B lebih sulit. Saya bilang, kalau gitu pakai B aja. Wah, dia kaget. Kenapa kok pakai B? Saya bilang karena kalau lebih sulit buat saya lebih baik. Berarti kan
kualitas akan lebih bagus seperti Wah, begitu, oke. ya kan. Nah, akhirnya terjadilah sistem tersebut dan secara beriring dengan waktu mulailah mereka bisa berpikir secara kualitas, pikir secara kritis bahwa oh ini kurang baik ya, ini mesti dilakukan seperti begini, ini mesti dilakukan seperti begitu. Di mana sebelumnya mereka pasti menunggu kalau dikasih tahu baru mereka jalan seperti Mhm. begitu. Akhirnya Ada punya inisiatif, inisiatif sendiri betul. seperti begitu. Dan pada saat saya mau membangun cabang-cabang kami untuk mendekatkan diri kepada customer, Mhm. itu pun suatu tantangan yang besar karena kita menambah cabang itu lebih cepat daripada kita bisa membangun sistem untuk support. Itu kan Oke. ada logistik, Mhm ada mhm. banyak hal yang mesti dipikirkan, sistem accounting, ya kan, supaya barangnya nggak Mhm. hilang bagaimana. Jadi pada saat itu memang masa sulit di mana kadang laporan accounting aja bisa sampai terlambat Iya. gitu ya kan, Mhm. karena konsolidasi dari beberapa cabang, begitu sampai ke saya udah misalnya 6 bulan sesudahnya gitu, sudah terlambat lah Iya sudah iya ya iya. kan kalau terjadi sesuatu. Jadi tapi itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi supaya kita bisa memuaskan pada akhirnya adalah konsumen kami, Customer, ya, customer betul. gitu. Oke, ini dia yang tadi ingin sekali kita dengarkan ya, bahwa memang perjuangannya, strateginya seperti apa, luar biasa sekali, Pak. Iya, Kualitas seorang pemimpin yang memang patut diacungi jempol dan juga sudah teruji. Oke, seru terima kasih sekali. Mai. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Pak Henry. Tetap bersama kami. Oke, kita lanjutin lagi obrolan kita bersama dengan Bapak Henry Sada. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan mengenai, mungkin marketing strategi begitu ya, Pak, ya. Karena kalau produk otomotif kan sudah sangat banyak nih ada di masyarakat. Nah, bagaimana strategi Anda untuk bisa menembus market yang semakin kompetitif dari hari ke hari? Ya, itu yang saya sampaikan sebelumnya, kita Mhm, kan mendekatkan diri kepada customer customer itu ya. sendiri ya. Kita mempunyai cabang-cabang dari Sabang sampai Merauke, kita mempunyai 24 cabang Mhm, sekarang. Untuk apa? Supaya kita bisa lebih fleksibel, mhm, memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen kita. Dan juga kalau kita mengandalkan distributor, terkadang kan distributor adalah entity sendiri, kita tidak bisa kontrol. iya, Mungkin dia ingin produk kita yang lebih fast moving, mhm, tapi yang slow moving mungkin tidak akan dia jalankan. iya, Sedangkan kalau kita mempunyai cabang sendiri, dia bisa menjalankan produk-produk kita juga yang lain-lainnya. Tidak hanya misalnya hanya brake fluid saja mhm, atau hanya coolant saja, tapi iya, bisa juga yang lain-lainnya. Nah, dengan mempunyai kedekatan kepada konsumen dan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, maka produk kita bisa lebih dikenal dan produk kita juga bisa lebih banyak yang dijual kepada konsumer masyarakat, kita. Jadi mhm, strategi kita adalah mendekatkan diri kepada masyarakat sampai ke end user, sampai kita mempunyai toko online mhm, ya dan kita juga bisa sampai pergi ke bengkel-bengkel. mhm, Tentu ada strateginya di mana kadang kita mempunyai strata yang berbeda untuk customer yang membeli dengan kuantiti banyak atau mhm, customer yang membeli dengan kuantiti lebih kecil iya, ya. Tapi semua itu bisa terjangkau mhm, seperti begitu. Jadi kalau kita misalnya mau mengandalkan distributor, ada produk yang dia tidak inginkan, ya kita bisa ke bawahnya dia mhm, untuk menjual produk-produk yang bisa yang diinginkan oleh sesuai, ya betul. bengkel-bengkel atau Mhm customer yang di mhm. bawahnya seperti Oke. begitu. Berarti kalau marketing termasuk juga ini, awareness mengenai, digital marketing juga ya, Pak, ya? Berarti ya dengan adanya toko online begitu ya? Iya benar, Mhm, digital marketing untuk awareness-nya iya, dan promosi seperti mhm. begitu. Oke, jadi sejauh ini mendekatkan diri ke customer adalah kunci utamanya begitu ya, Pak, ya? Dengan Benar. memberikan pelayanan-pelayanan terbaik bagi customer. Oke, mungkin ini terakhir, Pak, ya. Ya. Ini kita pengen tahu juga, mungkin Bapak ada pesan gitu yang ingin disampaikan kepada pengguna otomotif agar tetap memilih produk berkualitas sehingga performa tetap terjaga aman gitu, Pak? Ya, saya sih hanya untuk pelanggan atau konsumen kita, saya sarankan gunakanlah produk-produk yang memang sudah diketahui itu berkualitas, Mhm. sudah lulus uji, Iya, sudah memenuhi standar-standar regulasi yang ada, mhm, seperti SNI atau ada standar NPT dan lain-lainnya. Apa terutama perusahaan yang sudah mempunyai standar seperti ISO 9001 iya, karena kita mengetahui bahwa kualitasnya pasti akan baik mhm, ya. Ya terutama mungkin kayak produk brake fluid.
Ya, brake fluid itu kan sistem pengereman, dan sistem pengereman ini sangat kritikal. Betul. Pasti. Bagaimana kalau kita tidak bisa ngerem? Mhm, mhm. Kalau misalnya kita pakai oli yang jelek, mobilnya tidak bisa jalan, ya mungkin nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita pakai brake fluid yang jelek, Tidak bisa tiba-tiba nggak bisa ngerem, nah nah berbahaya itu. mana yang lebih penting? Mobil bisa jalan atau tidak bisa Nyawa. ngerem? Aduh, sangat serem ya itu ya, Pak ya. Jadi ya beda harga tidak banyak Iya. ya. Karena kuantiti minyak rem atau cairan rem itu sendiri, kuantiti cairan rem itu sangat sedikit lah yang dipakai di dalam mobil atau kendaraan mobil atau motor. Sehingga pakailah yang berkualitas. Jadi ini namanya kayak asuransi kan. Untuk nyawa kita, Ya. pakai yang terbaik lah. Iya, pastinya. Dan tidak perlu ganti setiap hari. Ini paling setahun sekali kita perlu ganti dengan kuantiti yang kecil. Jadi tidak perlu khawatir dengan harga. Kalau untuk mengenai coolant, oli dan lain-lainnya ya, terutama di sini radiator coolant, karena kita berbicara mengenai master radiator coolant, kita membuat coolant yang memang khusus untuk iklim tropis. Iya. Sehingga secara price dan performance kita tidak mengeluarkan bagaimana ya, seperti kita mengeluarkan uang terlalu banyak lah untuk performance yang kita tidak butuhkan. Misalnya kita yang dibuat adalah untuk performance 4 musim, padahal kita hanya butuhkan untuk 2 iklim musim tropis saja. saja. Nah ini ya kita yang sudah bikin khusus untuk iklim tropis ya. Dan untuk coolant kita sendiri, kita sudah ada pengembangan juga. Kalau memang mau ada customer yang fanatik terhadap produk OEM yang memenuhi standar iklim 4 musim. Ya. Itu pun kita sudah ada dengan organic acid teknologi untuk anti korosinya. Ya. Itu kita juga punya. Dan juga ada produk yang lainnya yang mungkin lebih mengutamakan penghantaran panas. Dia bisa menghantar panas lebih cepat gitu. Ya, jadi ada yang produk all around, ada yang bisa lebih menghantarkan panas lebih cepat, ada yang sesuai dengan standar OEM. Nah, itulah yang kita tawarkan kepada konsumen. Jadi kita mempunyai banyak pilihan dan tinggal konsumen saja, tinggal memilihnya. Mau yang seperti apa, mau yang kelas paling atas, kelas menengah, atau kelas yang di bawah itu, tapi tetap semuanya itu berkualitas. Jadi pilihlah produk yang memang berkualitas dan mempunyai nama. Ya. Itulah kiat saya. Wah, terima kasih banyak Pak Henry atas kehadirannya di sini. Dan tentunya kita juga sudah mendapatkan banyak sekali informasi dan insight dari obrolan kita bersama Pak Henry Sada dari tadi ya. Dan yang paling penting kita nggak capek-capek buat ngingetin juga ya Pak ya, untuk memilih produk yang berkualitas, yang sudah dikenal dan juga diuji kualitasnya, supaya kita berkendara tetap aman, nyaman, dan juga selamat tadi ya Pak ya. Benar. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih Mei untuk undangannya. Semoga kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya ya Pak ya, dengan obrolan yang lebih menarik lagi. Benar, semoga kita bertemu di lain waktu. Terima Baik, kasih. tentunya kita juga berharap bahwa tahun depan di 2024 Preston dan Master akan tetap bisa menjadi top of mind brand di masyarakat dan juga mendapatkan status super brand kembali. Amin. Amin. Terima Thank kasih you. ya sudah bersama kami, dan saya juga Anita Maya pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Pak ya. Sama-sama Mei, sama-sama. Kita ketemu lagi di podcast Oke Zone Story selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.